Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kita di acara Gramatika Quran di ISDN, yang dimana di acara ini kita membahas tentang surat-surat Al-Quran ya. Tentu saja dimulai dari surat Al-Baqarah, dan sekarang kita sudah memasuki ayat ke-18. Acara ini tentu saja nantinya akan dibimbing sama Ustadz Rizal Al-Ahsani. Bagaimana ke depannya nanti kita bisa berikan kepada Ustadz. Namun sebelum itu saya izin memberikan info untuk para teman-teman yang berada di live chat, seperti yang sering saya sebutkan, bagi teman-teman yang ingin masuk ke program-program ISDN yang lain, silakan klik tautan link Zoom yang berada di deskripsi channel ISDN Studio. Khususnya jika ingin bergabung menjadi partisipan menonton acara ini secara langsung di dalam ini, bisa klik tautan link Zoom-nya, link ISDN yang sudah tersemat di deskripsi. Baik, bagaimana kelanjutan acara ini? Langsung saja mungkin kita bisa langsung berikan kepada Ustadz Rizal Al-Hasani untuk membimbing acara ini. Aduh, afwan Ustadz, saya selalu keliru nyebutnya. Ustadz Rizal aja ya. Ya, nggak apa-apa, bebas. Silakan Ustadz Rizal langsung dilanjutkan Oke. bagaimana. Syukron Bang Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya. Terutama kita lahir dalam keadaan Islam, kita pun Allah berikan iman, Allah berikan kita sehat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian serta para netizen di luar sana, jumpa lagi kita dengan Al-Hasani, yaitu gramatikal akurat. Nah, sebelum kita mulai menterjemahkan akurat pada saat ini sampai ayat 18, kami sampaikan tips latihan dalam gramatikal Al-Hasani. Dari itu kami mohon kepada Pak Joko Suranto untuk menyampaikan tips-tips latihan 7 langkah dalam menterjemahkan akurat. Silakan Pak Joko Suranto. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, untuk tips latihan dalam rangka menerjemahkan Al-Quran berdasarkan sistem dari yang telah dibuat oleh Ustadz Rizal. Yang pertama, tips latihan tersebut adalah tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Yang ketiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuknya, pelakunya, akar katanya, dan juga polanya. Kemudian yang keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar katanya. Yang kedua, atau yang B, bila berawalanmu, uraikan polanya. Kemudian yang kelima, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikan kata-kata tersebut menjadi hafalan kita.
Kemudian yang keenam, uraikan arti kata per kata. Kemudian yang terakhir, susunlah arti dari kata-kata tersebut dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Inilah tips latihan untuk menerjemahkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Joko, kita sampai ya 18 Al-Baqarah sekarang. Pak Joko kan tulis tadi kan. Coba sebutkan Pak Joko. Saya tuliskan. Tuliskan, sebutkan apa tadi? Sumum, bukmum, sumun, bukmun ya. Ya. Bukmun. Umyum. Umyun ya. Ya, umyum. Umyun. Umyun. Fahum. 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 La yarji'un. La yarji'un. Periksa ya, ada salah nggak ya? La yarji'una. Coba ada yang salah nggak? Ji'una. Jadi kenapa metode kita menulis, Pak Joko ya, dan teman-teman sekalian, karena pada saat menulis, nah kadang-kadang muncul pemahaman, muncul pengertian. Oh, cara menulis begini ya, lalu tahu kita, oh begini ya. Nah, saya banyakkan pada saat menulis, ada pemahaman, maka metode kita tulis dulu. Jadi menulis itu bagian daripada metode kita. Jadi tidak hanya mendengar dan tidak hanya membagi-bagi, tapi menulis. Pengalaman saya dengan menulis ini bisa terus terang lebih dari 50% kita memahami Quran. Cara menulis, belum lagi kita uraikan, baru tahu kita, oh cara menulis begini, oh ini yang kata benda, atau ya, oh ini yang kata kerja, ya. Nah, menulis itu kita buat rahasia paling utama dalam memahami Quran. Jadi tanpa menulis, tidak bisa. Dibaca Quran, terus dipotong-potong Quran, penggal-penggal Quran nggak bisa, harus ditulis. Jadi itu ciri khas metode Al-Sani yang pertama, menulis. Jadi kalau tidak bisa menulis, mentransfer knowledge itu terasa berat. Nah, jadi tulis. Maka PR kita tulis, ayat ditulis. Maka banyak waktu di kelas Pak Joko ya, banyak dengan proses menulis kan. Iya. Nah, kira-kira Pak Joko menulis itu apa pengaruhnya yang selama ini terasa sama Pak Joko? Menulis dan tanpa menulis, apa yang terasa oleh Pak Joko? Ya, yang jelas begini Ustaz, selain kita tahu ucapan atau membacanya dan juga kita belajar bagaimana menerjemahkannya, tentunya menulis itu kan memang merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi, Tat. Itu the most important language skill. Oh. The most important language skill is writing. Oh, memang ada writing. Itu ya. Betul, Tat. Makanya kan orang yang akan menjadi sarjana itu kan memang diuji dengan writing, Tat, dengan menulis kan. Iya. Jadi memang menulis itu sangat-sangat dibutuhkan, Tat. Sangat-sangat dibutuhkan. Itulah pentingnya memang kita diawali dengan menulis atau walaupun mungkin menyalin ya, Tat ya, menyalin dari Al-Qur'an, kemudian kita uraikan dan kemudian kita berlatih untuk menerjemahkan. Begitu, Tat. Jadi saya memang merasakan sekali dalam menulis itu, sebelum bisa menerjemahkan, sebelum melihat kamus, udah terasa, oh ini begini ya, oh ini yang kata kerja tuh ya, oh ini apa. Jadi ada dialog khusus antara saya dengan ayat itu sendiri. Oh, penulis takfurun begitu ya, takfuruna ada waw, ada belakangnya ada wawuna ya. Oh kakak Sadi itu ada begini ya, oh kakak itu begini. Terasa itu Pak Joko. Nah, memang benar ya, ilmu itu diikat dengan menulisnya. Itu memang ulama-ulama kita dulu mengatakan benar, ulama kita tulislah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Nah, saya mempraktikkan dalam menulis itu terasa sekali. Maka menulis itu kita taruh paling atas. Tulis apa ya yang kita akan dapatkan. Nah, di kita ada beberapa contoh ya dalam menulis ya. Mungkin akan lihatkan kepada bapak-bapak semua di sini, para peserta kami. Ini contoh dari peserta kami yang menulis ayat. Ya, di situ saya lihatin. Nah, ini mereka menulis. Nampak ya? Nah, ini menulis. Menulis nampak ya? Nah, ini latihannya itu 1 sampai 100. Nah, tulis. Nah, ya. Nampak ya? Ini dia. Nah, tulis ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang lain yang ingin latihan, perbanyak nulis. Kemudian penggal ayat tersebut sesuai dengan komponen. Komponen ayat adalah tadi 3 kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Nah, sekarang kita masuk penggal. Oh, ini ada tanwin kan? Berarti ini adalah paling akhir dari kata benda. Karena tanwin itu dari belakang.
mau tak mau kita penggal di sini. Tahu tak tahu kita artinya penggal dulu sini. Kenapa ini ada Sumum. tanwin? Nah, ya. Kemudian ini juga tanwin, penggal di sini. Kata benda lagi Tat ya. Kata benda lagi. Ini ada tanwin lagi kan? Penggal lagi di sini. Nah, fahum. Oh, hum kita tahu kata ganti. Penggal lagi di sini. Nah, fahum. Nah, la kita tahu roh. Penggal lagi. Yarji'una. Oh, penggal lagi. Ini kata SAD ayat ke 19 ya. Nah, jadi pada saat pemenggalan ini, ilmu yang kita dapatin dari metode dasar ini keluarin semuanya. 18 Tat. 18 Tat. 18. 18 ya, 18. Ya, 18 Tat. Nah, penggal semua di sini. Keluarkan semuanya. Nah, setelah kita penggal, kita berikan judul. Sumum tadi apa? Ada tanwin, kata benda. KB kita singkat KB ya, kata benda. Bukmun juga tanwin, kata benda. Kata benda. Nah, omyun juga kata benda. Kata benda juga. Fa huruf. Ma huruf. Kata ganti. Nah, kata ganti ini bagian dari kata benda. Kata ganti itu break dari kata benda, rincian dari kata benda ya. Kata ganti itu pelaku ya Tat ya? Ya, pelaku. Dia bagian dari kata benda. Kan orang ya. Nah, rincian. La huruf. Huruf. Yarji'una, ada ye, ada ya, ada wauna. Apa dia? Ada ya, ada wauna. KKL. Oh, KKL belakang. KKSAD. Oh, iya, maaf KKSAD. Maaf, Oh. KKSAD. KKSAD ya. KSAD. Kata kerja sekarang ada datang. Nah, sekarang pada saat ketemu kata benda, cari akar kata. Coba sekarang akar katanya sama. Nah, coba cari apa arti sama. Nah, sama. Lalu diorangkan, lalu dibendakan. Coba sama. Sama di short ya. Nah, pelan-pelan terjadi di short. Short berarti di short di halaman kamusnya ada short pertama itu ada di halaman 210. Nah, cari ke atas. Cara dari kamus diajarkan kan? Nah, sama. Ketemu di halaman, nah, itu ada ketemu di halaman 221. Sama tersumbat telinganya, peka tuli. Nah, kalau orangnya apa? Sumun itu orangnya yang peka yang tuli. Yang peka yang tuli. Nah, kalau orangnya apa sumun itu? Dia peka tuli. Orangnya apa namanya? Yang peka. Orang peka apa namanya? Orang yang nggak mendengar apa namanya? Tunarungu. Yang tidak mendengar. Tuli. Tuli ya. Oh, tuli. Tuli. Orang yang tuli. Tuli itu sifat orang ya. Bukan. Tuli udah mengacu ke orang atau sifat? Kalau tuli masih sifat, Tat. Kalau orangnya apa tuh? Bingung Tat, bahasa Indonesianya Tat. Oke, cara apa tuli? Nah, orangnya tuli, oke. Orang tuli. Orang yang tuli. Oke. Bukmun, coba bukmun. Sifat nih, oke lah, Bapak tuli sifat. Bukmun coba. Akar katanya apa ini? 3 huruf ambil. Apa? Bakama. Bakama. Oke. Sifat memang. Bakama apa tuh? Bakama. Jadi ya, di halaman di ba. Nah, di ba 55. Bakama. 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 Dibekam. Dibekap. Bakama kalau di saya ketemunya di halaman 70. Bisu, kelu, bekam. Bisu. Jadi ini sifatnya memang. Sifatnya orang bisu sifatnya. Bisu ya. Bisu. Oke. Nah. Kemudian Om Yun. Akar katanya apa nih? Ama. Coba lihat. Ama. Terus nomor 1. Ama. Nah, ama. 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 Yang ya. Ain. Jadi satu persatu kita cari. Ain. Amaya. Amaya. Ada di terus cara buka kamus diperhatikan ya. Amaya artinya buta matanya. Halaman 281. Jadi Om Yun itu orang buta, yang buta. Buta ya. Buta. Tuli, bisu, buta. Kamu Pak Joko? Ya, Tat. Buta ya. Ya. Oke, fa huruf. Apa artinya maka? Ini hafal.
maka sering fa ja'alahum fa. Fa itu afal artinya maka. Bisa juga lalu nanti. Sekarang maka. Hum kata ganti mereka. Maka. Nah, mereka. La huruf tidak. Ya. Nah, yarji'una. Nah, ini diurai 4 poin tadi. Yarji'una diurai. Yarji'una. Bapak-bapak yang ada di luar sana teman-teman, kalau kita mau kata kerja diurai. Yarji'una. Diurai 4 poin tadi. Nah, apa poin pertama? Bentuk. Nah, Bentuknya. bentuk, jangan lupa kalau ada ya di depan Ya. atau you, lalu ada wawna di belakang, itu pasti kata kerja sekarang dan akan datang. KKSAD. Sekarang kerja sekarang dan akan datang. Present continuous tense ya, itu ya. Ya. Sekarang dengan depan present continuous tense ya. Oke, sekarang kedua pelaku. Pelakunya huruf apa yang menyatakan bentuk, huruf itu juga yang menyatakan pelaku. Jadi ya ini menyatakan orang ketiga. Ya, orang ketiga ya. Nah, ini jumlah banyak. Ini jumlahnya banyak, lebih dari 2. Orang ketiga yang jumlahnya lebih dari 2 disebut apa? Berarti hum ya, Tad? Hum. Mereka kan? Ya. Nah, kalau orang kedua ta dia. Ta banyak berarti antum. Itu aja bedakan. Yarji'una berarti orang ketiga banyak. Kalau tarji'una orang kedua banyak, antum. Jadi bedakan ya dan ta. Yarji'una, tarji'una. Nanti ada ta, ada ya. Jangan ragu lagi ya. Nah, kemudian kita ketemu akar kata. Akar kata 3 huruf. Nah, akar kata ini selalu merupakan sebuah kelebihan akuran. Akuran akar kata selalu 3 huruf. Nah, tinggal 3 hurufnya aja apa? Raja'a. Patahkan aja semuanya. Raja'a. Udah. Raja'a. Raja'a. Akar kata raja'a. Nah, buka kamus. Nah, coba buka kamus. Cara buka kamus sudah tahu kan? Pas buka ra dulu. Nah, kamus ra. Ra, buka ra. Indeks ra ya. Indeks ra itu ada di halaman 135. Oke? Nah, lihat kiri atas. Kiri atas dia lihat. Raisa belum. Ratama belum. Radawa belum. Rashi udah. Oh, sorry. Raja'a udahlah. Rada udah kelewat. Sorry. Ratama sudah. Radawa sudah. Berarti halaman 109. Nah, cari di situ Raja'a. Ketemu itu. Raja'a, Rajala. Nah, ini Raja'a. Kembali. Ketemu Pak Joko kembali. Ketemu ya. Di halaman 138. Halaman 138. Raja'a. Nah, artinya apa? Kembali. Ini artinya kembali. Sekarang polanya apa? Pola. Nah, yarji'una belum ada tambahan, masih pola standar. Apa polanya itu? Pola fa'ala. Berarti arti kata raja itu langsung ini diambil kembali. Jadi mereka akan kembali. Nah. Jadi tuli, bisu, buta. Maka mereka tidak akan kembali. Nah, karena ini kan ayat sebelumnya ada kelakuan dia apa. Dan tuli, bisu, buta itu bahasa metamorfos, bahasa hinaan kepada mereka, gelar kepada mereka karena tidak mau mendapatkan petunjuk. Dan tadinya mereka sudah dapat petunjuk, mereka memekakkan telinganya, seorang nggak mau mendengar kebenaran, mereka membisukan lidahnya, nggak mau ngomong kebenaran, dan mereka membutakan matanya, tidak mau melihat kebenaran, nggak mau mendengar kebenaran, tidak mau bicara kebenaran, tidak mau melihat kebenaran, maka nanti dia tuli, bisu, dan buta. Nah, 3 penyakit ini yang dianggap oleh Allah mengebumin orang-orang yang nggak mau menerima kebenaran. Nah, ini juga nanti akan terjadi bagi dia di kubur, di padang mahsyar. Bapak bisa bayangkan, kalau Bapak sekarang tiba-tiba buta, tiba-tiba tuli, tiba-tiba bisu, apa enak hidup? Saya kalau buta aja gelap semua nih Pak. Kalau buta aja masih bisa dengar, udah gelap. Atau nggak bisa dengar sama sekali, nggak nyaman lagi hidup. Nah, ini orang ini kan seperti itu nanti di akhirat. Jadi kalau terjemahnya mereka tuli, bisu, mereka bisu, tuli, mereka bisu,
mereka bisu, dan mereka buta. Mereka buta, maka mereka tidak akan kembali. Maksudnya tidak kembali kepada kebenaran. Jadi mereka tidak akan dapat lagi hidayah. Kenapa? Kelakuan mereka sebelumnya sebagai orang munafik. Jadi orang munafik itu dikatakan tuli terhadap kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, bisu terhadap kebenaran, nggak mau ngomong kebenaran, dan buta terhadap kebenaran. Jadi dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa berkata, dan tidak bisa melihat. Nah, kalau kita nggak mau mendengar kebenaran, kita dianggap tuli oleh Allah. Kalau kita tidak mau berkata kebenaran, dianggap bisu oleh Allah. Kalau kita tidak mau ngomong kebenaran, melihat kebenaran, berarti kita dianggap buta. Nah, penyakit ini nanti akan terulang lagi nanti pada masyarakat. Orang yang nggak mau ngomong kebenaran atau ngomongnya salah, maka lidahnya keluh. Orang yang nggak mau melihat kebenaran, maka matanya buta, gelap semua nanti. Dan orang yang tidak mau mendengar kebenaran, maka tuli nanti. Maka mereka dia kubur, ya Allah, kenapa aku begini? Kenapa dulu di dunia aku bisa melihat, sekarang kok nggak lagi ya? Salah lu sendiri, kita dulu sudah ada kebenaran dariku, tapi kalian tidak percaya. Sudah datang peringatan dari kami, ada datang seorang rasul, ada sebuah kitab, tapi Anda, kalian semuanya menyelewengkan, Anda semuanya mendustakan, Anda semuanya memperolok-olok. Tunggu azabku. Maka fahum la yakin, maka mereka tidak kembali kepada kebenaran, atau tidak kembali kepada surganya Allah. Mereka itu akan terkatung-katung nanti hidupnya di pada masa. Nah, itu ayat ini sumum bukmum umyun fahum la yakin. Jadi insya Allah semua kemarin ada kata benda, ada huruf, ada kata kerja. Cuma satu, ya, kata bendanya 3, hurufnya 2, kata ganti 1, kata ganti kata benda, lalu ada kata kerja sekarang akan datang. Oke, ada pertanyaan dalam apa ini atau ada tambahan mungkin Pak Joko? Silakan Pak Joko tambahkan atau diartikan dalam bahasa Inggrisnya sebagaimana program kita. Baik, terima kasih Ustadz kesempatannya untuk menyampaikan bagaimana untuk gramatikal yang menggunakan bahasa Inggrisnya. Dan mungkin Ustadz, apakah ini merupakan dampak dari orang munafik tadi ya, sehingga mereka ditulikan, kemudian dibisukan, kemudian dia dibutakan. Ya. Itu keterkaitan dengan dampak dari orang yang munafik itu. Ya. Baik Ustadz, ini terjemahan gramatikal untuk bahasa Inggrisnya dari terjemahan surat Al-Baqarah ayat 18. Di sini disebutkan deaf, dumb, blind, so they will not return. Return here mean to the right path. Jadi kepada kebenaran gitu maksudnya. Ya benar sama. Ya, jadi kelihatannya memang tidak jauh berbeda dari terjemahan apa yang sudah diuraikan Ustaz tadi. Terima kasih begitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ini kelakuan orang munafik, Pak ya. Kelakuan orang munafik kan sudah kita nampak kilasi sikap dia ya. Bagaimana kelakuan dia dari ayat 8 bahwa dia mengaku orang beriman padahal dia tidak beriman. Ya, kemudian dia ingin menipu Allah. Kemudian dalam hatinya ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakitnya, karena dia selalu berdusta, dikatakan kepada mereka jangan berbuat jahat, malah jangan berkerusakan, oh kami orang baik katanya. Lalu Allah Allah orang beriman dicanda-candainya, dia nggak orang bodoh, kemudian dia hanya berolok-olok, dan seterusnya. Allah katakan dia sebagai sama dengan seperti orang membakar api, begitu api itu hidup, Allah padamkan. Api artinya api itu lambang cahaya. Tadinya dia sudah dapat hidayah, tapi dia tukar dengan sebuah kesesatan. Maka Allah katakan dia itu orang yang peka, bisu dan buta. Buta ya. Telinganya peka, mulutnya bisu, matanya buta. Nah, ini juga dalam sebuah tajaman dari para ulama. Nanti di dunia ini seperti itu, dia tidak bisa melihat kebenaran. Di akhirat dia betul-betul seperti ini. Jadi pas dibangkit dia tuh memang betul-betul telinganya peka, betul-betul bisu dan tidak bisa melihat. Nah, coba bayangkan
Kalau kita ngeliat orang buta jalan aja udah kasihan kita kan, meraba-raba kemana-kemana. Nanti coba bayangkan dalam kondisi hidup pikuk, nggak tahu mana kondisi yang betul-betul di akhirat nanti, tiba-tiba dia menjadi orang yang buta. Coba bayangkan seperti apa yang terjadi. Nah itu ya. Oke, jadi ayat 18 bercerita tentang akibat dari sebuah penyakit munafik. Nah, mungkin kita minta kita buka pertanyaan kepada Bu Jamalia atau siapa yang bertanya, silakan. Atau Bang Yuda bisa menampilkan pertanyaan yang dibuat oleh netizen kita. Silakan dulu. Saya buka siapanya netizen nggak bisa nih ya. Nggak Bang. Silakan Bang Yuda kalau mau ada yang menanya. Oh iya, maaf Ustaz. Tadi Tiduran. kamar mandi dulu bentar. Okay. Ya, sudah waktunya sesi bertanya ya ini ya. Ya, silakan. Ya. Oke, boleh. Cuman mungkin kalau bisa dibantu, ada nggak ini Bang Arman, tolong dibantu untuk ada yang tanya nggak ya? Live chat. Ada live chat Kita berikan ruang juga untuk mereka yang bertanya sebelum kita mencoba kepada yang di Zoom ya. Karena ini kan live chat ya. Di live kan ya. Ya. Jadi kita berikan ruang juga untuk yang di live chat, tolong dilihat. Buka live chat nggak apa ini ya? Nggak jalan ya? Bentar. Mungkin bisa langsung di sini dulu ya, di Zoom ya. Ini ada berapa nih? Ada pesertanya, ada Mbak Jamalia, ada Pak Joko. Mbak Jamalia, silakan Mbak Jamalia untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz Rizal. Mbak Jamalia. Iya. Mbak Jamalia. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya mau bertanya, sebenarnya kalau kita membahas ayat itu ya sumum, bukmun, umyun fahum la yarji'un, kalau tidak salah begitu kan tadi ya. Sebenarnya pada hakikatnya itu membahas tentang apa gitu. Biar pemirsa yang melihat di YouTube itu tidak bertanya, ini sebenarnya menjelaskan tentang apa sih ayat ini gitu. Nah, itu saja. Silahkan Pak Ustadz. Alhamdulillah tadi memang sudah kita sempat sebutkan. Nah, sekarang kita sebut lagi bahwa ini adalah akibat dari kemunafikan. Kita sedang bicara sifat-sifat orang munafik. Di mana orang munafik itu kalau berkata selalu dusta, kalau diberikan kepercayaan khianat, dan kalau berjanji selalu mungkir. Sifat-sifatnya kan. Dan dia di sini memperolok-olokkan agama Allah. Ya, ada orang beriman, dia pura-pura beriman, tapi di belakang orang beriman dia justru menghina dan menjelek-jelekan Islam. Orang-orang yang menjelek-jelekan Islam di belakang Islam. Sebenarnya pada prinsipnya mereka sudah melakukan kerusakan, merusak akidah. Dia atas nama Islam menjelek-jelekan Islam. Sehingga orang yang awam nanti jadi terkecoh. Oh, dia kan ustadz, dia kan ulama. Padahal dia bukan ulama. Dan dia bukan, cuma berteman sama ustadz, teman-teman ulama, pula ulama di belakang ustadz, di belakang ulama-ulama itu dia menjelek-jelekan agama Islam. Nah, ada perintah dalam salat lah katanya dalam Al-Quran. Jangan takut murtad lah katanya lagi. Ada agama semuanya sama, di atas nama ustadz ngomong. Nah, itu kan nggak benar ya. Kita sekali lagi, kita dalam agama adalah jelas yang hak dan yang batil. Agama, ini area agama. Kita tidak bicara apapun, jadi agama. Agama itu jelas, itu dari Allah. Allah mengatakan ini salah, ini benar. Kita tidak ikut manusia. Kita ikut apa yang dibilang Allah. Allah katakan nggak boleh begini, kita nggak boleh. Allah katakan banyak Islam yang diterima oleh Allah, ya kita patuh. Ada orang yang mengatakan, sok lo. Nah, dia mengatakan, saya kadang-kadang pernah ceramah ini, kamu memang yang peneliti hari akhirat?
surga milikmu sendiri. Ya, Allah mengatakan seperti itu. Kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang asli. Bisa kita buktikan secara ilmiah nanti. Jadi orang-orang munafik itu dia ada di tubuh Islam sendiri, tapi justru menjelek-jelekan Islam. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau agama lain di luar Islam, jelas itu tidak akan sama dengan Islam. Nah, tapi kan ini dia munafik, dia ada di tengah-tengah Islam, tapi dia justru musuh Islam sendiri. Maka ini tempatnya kalau bahasa orang itu di neraka paling dasar itu. Nah dia Islam itu dapat dihancurkan dari dalam. Kalau di luar nggak bisa orang hancurkan. Nah di dalam caranya kemana? Ya, itulah orang-orang munafik ini. Zaman Rasulullah dulu sudah ada mereka banyak. Cuman ya Nabi menjaga mereka. Hanya satu orang sahabat yang tahu siapa orang munafik. Karena Jibril mewahyukan pada Muhammad si A, si B, si C, si D itu munafik. Nah, nama itu hanya diketahui oleh Uzaifah. Dan Nabi berpesan, ya Uzaifah, jangan kasih tahu nama-nama ini kepada sahabat-sahabat yang lain, terutama kepada Umar bin Khattab. Jangan kasih tahu, karena Umar bin Khattab kalau tahu nama-nama itu, mungkin Umar bin Khattab menusuk pedang, karena dia betul-betul merusak agama Islam di dalam. Nah, kalau Nabi apa misalnya terjadilah pembunuhan orang munafik di situ, pasti dipelesetan orang. Loh, Nabi Muhammad membunuh sahabatnya agama Islam, apa itu? Untuk Nabi berpikir jauh ke belakang. Bisa aja Nabi mengasih tahu Umar, ini nama orang-orang munafik. Mungkin dipancung oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab nggak dikasih Nabi. Berapa kali minta nggak dikasih. Hanya satu sahabat yang tahu Uzaifah. Sampai pun Nabi berwasiat, ya Uzaifah, jangan kasih tahu siapapun. Seperti ini. Jadi nggak ada yang tahu selain Uzaifah, orang-orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah. Itu biasanya kan orang-orang Yahudi itu. Orang yang ya tadinya dia berharap dia yang jadi dapat Nabi, ternyata enggak. Ya. Banyak lagi yang karena tadinya dia jadi pemimpin, jadi enggak. Karena kata Muhammad, dia jadi pemimpin. Ya. Dia munafik. Di depan orang Islam, dia ngaku Islam. Di belakang orang Islam, dia jelek-jelekan Islam. Itu munafik. Itu mungkin Mbak Jamalia Nasduri ya. Ya Pak Ustadz. Syukran. Ya. Jazakallah. Oke. Jadi dampak dari dia munafik tadi, dia sudah peka ya, bisu dan buta. Nah, ini akan terjadi nanti di akhirat juga. Di dunia dia buta terhadap kebenaran, tidak bisa ngomong tentang kebenaran, dan tidak bisa melihat kebenaran. Nah, nanti di akhirat betul-betul fisiknya buta. Betul-betul telinganya peka dan berdengung terus. Betul-betul lidahnya keluh, tidak bisa apa-apain. Kondisi ini akan dialami nanti di akhirat. Dan dia tidak akan kembali pada Allah. Kembalinya kemana? Ke neraka. Jadi kita ya, jangan sampai ada sifat-sifat ini pada diri kita. Jangan sampai benci kepada agama Islam. Jangan sampai benci kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai benci kepada kalamullah. Jangan kalau kita misalnya belum lagi bisa mengamalkan, jangan dibilang salah. Pokoknya apa ini? Karena ini. Nah, jangan. Kalau kita belum bisa mengamalkan, astagfirullahaladzim. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita itu. Keterbatasan kita. Bukan karena Al-Quran yang salah. Kadang teman-teman yang lain jawab Pak Joko ya. Karena dia nggak mengerti, kadang dia nggak paham, kadang apa. Oh, ini atas nama kritik teks lagi. Oh, ini salah ayat ini. Orang Islam kadang ada juga begitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kita akal kita yang tersesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menyesuaikan dengan akal kita. Maka kita nggak nyampe. Bagaimana kita mikir tentang matahari kalau pakai akal? Siapa yang menghidupkan yang membuat matahari bersinar? Ada tenaga dari luar? Ada tenaga manusia? Kan nggak ada. Siapa? Ya Allah. Jadi dengan keberadaan matahari itu kita meyakinkan bahwa Allah itu ada. Kan bumi katanya berputar, berapa kecepatan bumi? Kita bagaikan di atas pesawat ini kan, pesawat bumi namanya. Kalau pelanting kita gimana, Mas? Nah, jadi kita betul-betul meyakini adanya Allah. Jangan diputarbalikkan fakta. Jadi kalau kita berpikir dengan normal, insya Allah kita pasti akan sampai kepada tidak mungkin kalau tidak ada Allah. Gitu ya teman-teman sekalian. Sampai kita di penghujung acara kita. Karena ayatnya apa? Silakan untuk Ada netizen yang mau tanya lagi, Bang Yuda? Ya. Belum ketemu sih Ustadz. Aku lihat di live chat belum ada yang bertanya. Mungkin mungkin Pak Joko mau tanya kali, nggak apa-apa.
Ya silakan Pak Joko kalau ada mau tanya lagi. Masih ada waktu 5 sampai 10 menit lagi kita. Atau nggak apa-apa Ustadz Rizal recording ya, aku pikir live juga Ustadz Rizal. Tak pikir live juga, kalau Ustadz Rizal melive-kan juga mungkin di chat live chatnya Ustadz Rizal. Cara nge-live nanti saya belajar sama Bang Yudan gimana cara nge-live-kan. Nggak ada Ustadz Rizal. Silakan Pak Joko kalau mau nanya. Halo Pak Joko. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menerangkan salah satu kata benda yang dimana ini semua kata benda yang ada, ini ada 3 kata benda ya Ustadz ya. Ada sumum, ada bukmum, ada umyum. Ya. Dari 3 kata benda ini mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan. Satu, kenapa ini kata benda? Dan tadi kalau tidak salah Ustadz ciri apa itu untuk tip latihan tadi, apabila kata benda itu dimulai dengan mu, maka uraikan polanya kan gitu tadi ya. Ya. Nah, mungkin Ustadz bisa jelaskan. Oke. Netizen juga. Ini kan betulan nggak ada mu di depannya. Mu di depan ya Pak ya. Ya. Nah, kan mu nggak ada seperti misalnya. Tidak ada mu, betul. Muflihun. Nah, kita uraikan akar polanya apa itu. Nah, sekarang ini kan sumum belakang. Sumum kita tahu akar katanya apa, sama. Nah, sama itu kan artinya peka telinganya kan. Kalau sumum sifatnya yang peka. Jadi si peka, orangnya peka, sumun itu namanya peka. Bendanya jadi peka itu mungkin benda abstrak ya. Sifatnya. Bukmon juga abstrak ya. Bisu. Omyon juga buta. Itu apanya. Jadi di sini sifat semuanya. Sumum, bukmon, omyon. Telinganya peka, lidahnya keluh, bisu nggak bisa ngomong, nah, kemudian buta matanya. Nah, ketiga-tiga ini digambarkan bahwa dia tidak bisa di dunia ini melihat, mendengar, dan berkata kebenaran. Itu akan jadi apa jadi bagi dia nanti. Udah Kang Jorelat masuk tuh, Bang Yuda suruh masuk sini dia. Kang Jorelat ya. Kang Jorelat depan suruh masuk aja sini. Ya, sebentar. Jadi gitu. Ustadz, boleh nggak misalnya saya terjemahkan begini Ustadz. Orang yang dibutakan atau yang ditulikan, yang dibisukan atau yang dibutakan gitu. Dia buta, bisa jadi tapi dibutakan itu akibat dia berkelakuan dia. Ya. Betul. Memang Allah yang membutakan, tapi karena kelakuan dia. Betul. Yang dibutakan, yang dibisukan, dan yang tulikan, yang dibusikan, yang dibutakan, ya bisa. Ya. Tapi akibat dari kelakuan dia. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Kita harus yakin tauhid itu. Allah tidak menzalimi hambanya sebesar zarah pun. Sebesar zarah itu coba lihat, perhatikan. Sebesar zarah itu sama seperti satu sel darah aja yang diucapkan Allah enggak. Tidak pernah dizalimi manusia. Nah, kalau misalnya ada manusia yang seperti ini, berarti dia sendiri yang membuat ulah kelakuan dia. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Hanya hamba yang menzalimi diri sendiri dengan kelakuan-kelakuannya. Ya, dan memang Allah kan menciptakan manusia tinggal memilih gitu tadi ya. Ya. Silakan pilih, karena kita dibekali akal. Kan pada saat peristiwa Adam itu kan Adam diberikan oleh Allah semacam ilmu ya, membedakan. Kan secara metamorfosnya ini loh yang benar. Kan Adam bisa menerangkan itu satu di surga, ini nama surga benda-benda. Artinya Adam bisa membedakan ini yang benda yang bagus, ini nggak bagus. Nah, itu intinya. Jadi Adam dibekali oleh Allah dengan ilmu yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga itu adalah pilihan kita. Ya Allah di sini hanya sifatnya apa ya? Kalau saya katakan bahasa dunianya ya, bahasa dunianya. Kalau di kantor kita itu dihukum oleh kantor, ya kantor menghukum. Tapi kan kantor itu menghukum karena kita yang salah. Apakah karena kita terlambat? Terlambat misalnya terlambat sehari dipotong sekian persen gaji. Kalau 3 hari berturut-turut terlambat, maka diberikan peringatan pertama. Peringatan pertama masuk dosir, maka turun pangkat misalnya.
Semua hukuman-hukuman itu perusahaan yang menjalankan. Tetapi kan karena kita yang berbuat, perusahaan tidak akan menghukum kita kalau kita tidak salah. Juga begitu, Allah tidak akan hukum kita kalau kita tidak salah. Nah, karena kesalahan kita tadi hukuman oleh Allah. Seperti orang munafik tadi. Kan kadang-kadang kelakuan dia yang munafik, Allah murka dia. Coba kalau tidak munafik dia. Ya, ini kita sapa dulu Ustadz. Ada apa? Ada Kang Jorelat. Kang Jorelat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu dulu Kang Jorelat. Waalaikumsalam, Bang. Semuanya ini saya. Selamat gabung nih. Iya. Baru gabung di sini nih saya. Ayat 18 yang dibahas Kang Jorelat. Al-Baqarah ayat 18. Oh gitu. Tapi saya lagi di jalan ini, lagi mau. Ya nggak apa-apa. Nyimak aja paling nyimak. Iya nggak apa-apa. Mungkin saya sedikit bertanya, nggak apa-apa ya Ustadz? Boleh. Kalau ayat 18 tadi, kalau misalkan yang dimaksudkan di situ mereka buta, sumum, bukmun dan lain semacamnya, itu mereka sendiri yang membuat diri mereka menjadi buta. Tuli, buta, apa tadi? Bisu, tuli, buta, bisu. Bisu, buta. Istilahnya mereka memalingkan diri. Itu bagaimana Ustadz? Sebab karena ada di ayat lain, kata Allah ya di ayat lain di surat apa tuh, aku lupa banyak tuh. Sebenarnya sebenarnya mereka tidak menzalimi siapapun, mereka menzalimi diri sendiri. Iya, banyak ayatnya. Jadi Allah tidak menzalimi, tapi mereka lah menzalimi diri sendiri. Nah, Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kan ada, kalau yang baik datang dari Allah, yang jelek datang dari kita. Kita yang mengundang kejelekan di sendiri. Jadi rasanya ya karena kelakuan dia di atas itu mengolok-olokkan agama, ya pantas dia dapat seperti itu. Dan Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Sedikit pun nggak pernah. Nah, kita tahu akibat seperti ini, kita nggak mau. Kita betul-betul nggak mau memperolok-olokkan agama Allah. Ya, itu fenomena yang sedang terjadi Ustadz. Ya, kita jauh dari situ ya. Kita betul-betul memelihara diri kita, jangan sampai kita terjerumus seperti mereka yang mempermainkan, gampang mengatakan jangan takut murtad lah. Nah, itu kan takut itu menyinggung ke situ. Ngeri sekali. Oh, iya. Ini Ustadz ada yang nanya, Ustadz. Maaf nih, ada yang nanya di live chat ternyata. Apa tuh? Dari pemuda idaman. Dia bertanya ya, pemuda idaman dia bertanya katanya, Ustadz izin tanya, maksudnya buta tuli itu maksudnya buta tuli dari cahaya kebenaran, tapi matanya bisa melihat, atau buta tuli secara fisik, buta nggak bisa melihat bagaimana, gitu. Nah, dari pemuda idaman. Ya, memang buta dari kebenaran, bisu dari kebenaran, dan pekat dari kebenaran. Jadi yang masuk ke telinga itu yang jelek-jelek aja, yang salah-salah ya. Kebenaran nggak bisa masuk ke telinga dia itu, karena tersumbat telinga itu, mungkin setan yang menyumbat ya. Dia nggak bisa menerima kebenaran. Semua kebenaran ditolaknya. Lalu bisu, lidahnya itu nggak bisa ngomong kebenaran, flu dia. Kemudian matanya nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa lihat orang ke masjid. Melihat orang ke masjid, marah aja bawaannya. Nah, orang goblok ke masjid ini. Orang azan, telinganya peka. Apaan tuh azan? Kan ada juga ngomong tuh kan, apaan tuh azan? Orang sholat dilihatnya berisik gitu ya. Mengganggu ketenangan hidup. Nah, marah dia. Ada yang begitu kan seperti itu? Iya. Itu kebanyakan ateis, Ustadz. Orang-orang ateis itu kebanyakan nggak percaya Tuhan. Iya, macam-macam lah. Dia kebenaran nggak bisa, matanya nggak bisa melihat kebenaran. Oh, berarti bukan ini ya, bukan secara fisik ya? Bukan. Di dunia, tapi hukum di akhirat nanti ya fisik. Oh. Betul-betul buta kan nanti di akhirat nanti. Begitu dia bangkit, ya kondisi seperti itu. Bang Yuda mau nggak sekarang kondisi sekarang buta? Peka, janganlah. Nah, seperti apa sekarang? Cobaannya berat banget kalau seperti itu. Kalau satu buta aja buta aja kita sudah nggak bisa, karena ini buta, nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak bisa apa lagi, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngomong lagi. Coba kayak apa kita hidup terlunta-lunta itu di tengah hiruk pikuknya di kiamat. Nah, itu kondisi mereka seperti itu nanti. Ini fisiknya itu betul-betul fisik mereka nanti seperti itu di hari berbangkit. Iya. Yang lain ada yang ingin bertanya di live chat? Nggak ada kayaknya. Nggak ada deh, Ustadz. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Ya, oke, ditutup boleh. Oke, closing statement dari saya.
Pertama, Bapak-bapak, Ibu, teman-teman saya di sana, ayo kita pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah huda linnas, terutama kepada kita orang Muslim, petunjuk bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Pegang Quran itu. Karena itu adalah SOP kehidupan kita, standar operasional prosedur kita dalam kehidupan di dunia ini. Agar nanti kita beruntung kehidupan di akhirat. Hidup hanya sekali. Salah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sekarang, maka kita akan menderita selama-lamanya. Ikuti Quran. Ikuti Quran. Ya, Allah tidak ditanya, yang ditanya kita nanti. Jangan ikutin kemauan kita, karena kemauan kita, nafsu kita lebih banyak ditunggangi oleh setan. Tertipu kita nanti di dunia ini. Jadi sebelum tertipu, ayo kita betul-betul mempelajari Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, jangan ragu dengan agama Islam. Al-Quran adalah kitab yang benar, Al-Quran adalah kitab yang asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran tidak ada satupun yang berkontradiksi. Yakin kita masih ada teks aslinya, sehingga kalau kita berbeda tentang sebuah terjemahan, kita kembali ke teks aslinya. Kita ada teks asli. Berbeda saya dengan Bang Yuda. Oh, ada teks aslinya. Kita bisa rujuk pada pendapat-pendapat ulama yang lebih hebat dari kita. Nah, kalau tidak ada teks asli, kemana kita mau merujuk? Nah, gitu. Jadi, mari jangan sampai pula orang luar lebih hebat Al-Quran daripada kita. Al-Quran milik kita. Mari kita hebohkan Al-Quran ini. Dan kami di Al-Asani siap menampung atau bekerjasama dengan siapapun, siap menerima siapapun yang ingin belajar terjemah Quran gramatikalnya. Sekarang kita lagi buka kelas baru awal-awal nih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa, Muida? Tanggal 3 Desember, 3. Ustaz. Nah, masih dua kali masuk, masih bisa diikutin. Kalau ada teman-teman kita yang mau gabung, masih bisa di sini. Dan sekedar diketahui, untuk kelas sekarang ini, pesertanya lebih dari 100. Luar biasa. Kelas pagi itu angkanya sampai ke angka 56, kelas malam sampai ke angka 67. Gabung keduanya 120 lebih. 100 itu, Ustaz. 100 di Zoom 100 gitu. Iya, enggak. Dan sudah mendunia, pesertanya dari luar negeri. Itu pesertanya dari Arab Saudi, dari Amerika. Lagi. Pak Joko untuk menyaksikan itu. Dan tidak sembarang orang, ada profesor. Tapi terbatas tak Ustadz itu di Zoom itu kalau nggak salah? Udah kami tambah. Oh gitu. Berapa? Sekarang 500 kapasitas. 500 kapasitas. Nah, dan kami ingin besar bersama SDN. Jadi bisa aja kami di sana kan, tapi kami tidak akan mengurangi yang sudah kami janjikan dengan SDN dan MMO. Mengaji melalui apa namanya itu MMO, mengaji online ya. Iya. Majelis mengaji online. Iya. Ini pesertanya ini ada di. Oh iya, nanti malam kita di situ. Silakan nanti datang semuanya teman-teman. Kita mungkin ya. Ya istilahnya. Lanjut. Istilahnya kita bergandeng tangan. Semuanya yang membesarkan Quran kita selalu bergandeng tangan. Kita akan lirik mereka semuanya. Ada lagi Zoom yang lain yang misalnya Muslim yang membahas Quran, kita akan ke sana nanti. Kita pengen jadi apa ya? Jadi mitra mereka semua, jadi sahabat mereka semuanya. Kita bersatu padu semuanya. Karena orang mukmin itu bersaudara, Pak. Satu tubuh. Sakit yang satu, sakit yang lain. Jadi kalau Zoom-nya MMO nggak berkembang, ya kita juga ikut merasa apa? Kita akan sana nanti. Itu juga SDN. Iya. Ya, Mbak Yuda, karena waktu juga, mungkin itu closing statement saya. Dan pada para netizen, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, ada kata-kata saya yang salah, mohon dibukakan itu sebesar-besarnya. Dari Al-Asani kami ucapkan selamat bergabung kepada kami nanti di kelas gramatikal Al-Quran metode Al-Asani. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.